Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman aziman. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada umatnya yang setia memegang teguh syariatnya. Alhamdulillah, atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu diridhoi dan mendapatkan nilai pahala yang tinggi insyaallah. Untuk sore hari ini saya akan menyampaikan materi selingan ya, dari kemarin materi fikih ya, dan insya Allah hari ini kita akan menyampaikan materi selingan. Kita harus punya cita-cita di akhir hayat kita adalah bahwa kita mati dalam keadaan husnul khotimah, yaitu mati dalam keadaan iman, diampuni dosa-dosanya gitu ya. Mati dalam keadaan iman, diampuni dosa-dosanya. Ada ulama yang mengatakan hakikatun nusrah hiya subutul iman fil qalbi hatal mamat. Hakikat kemenangan adalah tetapnya iman di dalam hati sampai mati. Jadi yang disebut menang itu kita mati, iman masih melekat di dalam hati kita. Kan ada orang yang dari kecil amalnya beramal soleh, ya, sampai antara dia dengan surga itu tinggal jarak sejengkal saja. Tiba-tiba akhirnya di akhir hayatnya dia kufur, ya, dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Tapi sebaliknya ada orang yang dari kecil perbuatannya ahli neraka, cuman tinggal sejengkal, tapi kemudian dia akhirnya mendapatkan hidayah, masuk Islam dan mendapatkan surga. Kan ada yang begitu ya? Ya, ada yang begitu. Nah, jadi yang kita inginkan adalah akhir hayat kita mati dalam keadaan iman melekat di dada kita, di dalam hati kita, disertai adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa ya. Ya, jadi target kita bukan kemenangan itu dalam keadaan tua punya harta yang banyak, karena harta banyak itu tidak menyebabkan kebahagiaan. Ya, kadang-kadang harta banyak itu menyebabkan apa? Menyebabkan kesengsaraan hati. Ya, ya memang hartanya banyak tapi hatinya sengsara, itu bisa terjadi. Oleh karena itu misi kita bagaimana agar hidup kita di dunia itu, atau agar nanti kita mati itu dalam keadaan beriman dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi saya akan membidik satu hal, keadaan manusia
diampuni oleh Allah dosa-dosanya itu dalam beberapa kategori ya. Artinya kenapa seseorang diampuni Allah? Mengapa seseorang diampuni Allah? Jadi apa yang menjadi penyebab seseorang diampuni Allah? Ya. Yang pertama, seseorang diampuni Allah itu apa? Yang pertama alasannya ya. Yang pertama alasannya adalah kehendak Allah tanpa ada alasan apapun. Jadi memang ini kehendak Allah saja gitu ya. Allah hendak mengampuni seseorang ya dari dosa-dosanya tanpa alasan apapun. Ya. Jadi bagi Allah itu sifatnya jaiz ya, jaiz. Jadi Allah itu punya sifat jaiz, artinya dia punya hak untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Ya, bagi Allah itu Allah tidak terikat dengan harus mengampuni atau terikat harus tidak mengampuni. Tidak, bagi Allah itu hak Allah. Ya, hak Allah. Dulu ada seorang ulama dari kalangan Bani Israel bertemu dengan seorang laki-laki ahli maksiat. Ya, seorang ulama dari Bani Israel bertemu dengan seorang ahli maksiat. Akhirnya si ulama itu memerintahkan kepada si ahli maksiat itu untuk meninggalkan maksiatnya. Tapi kemudian ternyata si laki-laki yang ahli maksiat itu menolak. Da'ni wa maksiati, tinggalkan aku dan kemaksiatanku. Engkau enggak usah ngurus ya. Jadi biarin aja, saya punya dosa-dosa saya ya, yang masuk neraka saya gitu. Gambaran bebasnya begitulah. Da'ni wa maksiati, tinggalkan aku dan kemaksiatanku. Engkau enggak usah ngurus aku. Akhirnya apa? Si ulama itu mengucapkan lagi, merintahkan lagi untuk meninggalkan maksiatan. Dijawabnya sama juga, da'ni wa maksiati. Sampai akhirnya 3 kali ya disuruh untuk meninggalkan maksiat ya. Ini nah ternyata tetap saja tidak mau sampai 3 kali. Dan akhirnya si ulama itu memvonis, kamu ini adalah ahli neraka karena kamu tidak mau bertaubat. Singkat cerita, kata Rasulullah, kedua orang ini meninggal dunia. Ya. Jadi kata Rasulullah, kedua orang ini meninggal dunia. Nah, apa yang terjadi? Si ulama itu masuk neraka, si ahli maksiat masuk surga. Si ulama masuk neraka, si ahli maksiat masuk surga. Kok bisa jadi gitu ya? Kok bisa? Padahal ulama itu ahli ibadah, tapi kok masuk neraka? Sedangkan si ahli maksiat itu kok malah masuk surga? Akhirnya jawabannya apa? Si ulama itu masuk neraka karena dia telah mendahului ketetapan Allah. Jadi artinya dia merasa sombong, ya, merasa bahwa dirinya berwenang atas seseorang untuk memvonis seseorang itu masuk surga atau neraka. Nah, ini hati-hati. Jadi jangan sampai kamu itu neraka, kamu tuh ahli neraka. Wah, itu hati-hati loh, ya. Karena yang berhak memvonis itu siapa? Allah. Walaupun dia sejahat apapun, sejelek apapun, ya, dia tukang minum khamr, dia tukang berzina, dia tukang macam-macam, jangan sekali-kali mengeluarkan kata apa? Kamu ahli neraka. Nanti bisa jadi dia yang masuk neraka. Ya, seperti terjadi pada ulama Bani Israel itu. Dan si orang yang ahli maksiat itu malah masuk surga. Ya. Kenapa? Diampuni oleh Allah tanpa syarat apapun. Coba ya, tanpa alasan apapun itu. Kan bagi Allah itu ya, bagi Allah itu itu kehendak Allah itu ya. Kehendak Allah ya, mau mengampuni itu bagi Allah sah, tidak mengampuni juga sah gitu ya. Nah,
Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Nah, bahasanya ujungnya apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan di sini tidak ada syarat untuk beristighfar, ya. Artinya dalam ayat ini digambarkan Allah akan mengampuni sesuai kehendak Allah. Ya, mau dosanya kecil, dosanya besar, kalau Allah berkehendak mengampuni, ya mengampuni gitu. Nah, makanya sekali lagi jangan sampai kita terjebak kepada menganggap orang lain ahli neraka atau ahli surga. Kok seperti kita yang punya gitu ya. Ya. Kalau tidak salah Habib siapa saya lupa ya, ketika beliau berceramah di YouTube itu mengatakan bahwa dia melihat yang artis meninggal tabrakan itu kemarin siapa? Vanessa Angel ya. Nah, menurut beliau dia insya Allah husnul khotimah. Itu katanya gitu ya. Karena dari sisi lihat fisiknya bagus, wajahnya tidak, pokoknya gambaran indikasi husnul khotimahnya itu ada. Ya. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Mungkin saja dosanya diampuni. Karena dulu memang dia pernah punya dosa. Dan dosanya itu ternyata digibahi oleh orang-orang di media sosial, dan yang menggibahinya jutaan orang. Nah, ketika dia digibahi oleh jutaan orang, setiap orang yang menggibah itu, satu orang yang menggibah 70 pahala sholat yang diterimanya dikasihkan ke dia. So, jadi kalau kita menggibah orang dan menggibah orang, ya gibah itu memang benar dia berbuat salah itu. Wah, kita sering katakan sama orang, apalagi media sosial, maka yang menggibah itu dia muflis gitu. Dia rugi gitu ya. Dia bangkrut. Kenapa? 70 pahala sholat yang diterima itu diserahkan kepada siapa? Kepada yang digibah. Jadi yang digibah kan untung ya. Untung. Tapi bukan berarti saya kalau gitu ahli maksiat aja lah. Ya. Nanti biar saya dibicarakan banyak orang, nanti saya dapat ya. Nah, enggak gitu ya, jangan diniatkan. Nah, artinya tidak mustahil orang yang sejelek apapun diampuni Allah. Dan kita tidak tahu rahasia di dalam hati orang itu. Ya, tidak tahu. Dulu ada penyanyi orang Sunda itu namanya siapa? Nike Ardila. Ya, Nike Ardila ya. Itu orang yang bersamanya yang ketika tabrakan sendiri itu ya. Nah, jadi dia cerita ketika terjadi kecelakaan itu, Nike Ardila itu kemudian menangkap sahabatnya itu, memeluk sahabatnya biar tidak kena benturan. Nah, dan akhirnya Nike-nya yang meninggal, dianya yang selamat Nah, berarti menyelamatkan apa? Nyawa. Tidak mustahil Allah mengampuni dosa-dosanya akibat itu gitu. Ya, akibat itu. Nah, sebagaimana contoh ada seorang PSK yang dia sedang berjalan, tiba-tiba melihat seekor anjing ya kehausan, akhirnya dicarikan airnya ya. Dan sampai akhirnya si anjing itu selamat, maka ya dia mendapatkan apa? Surga gitu ya. Nah, sama juga dengan seorang pembunuh berapa orang? 99 orang. Dan ternyata setiap ulama yang didatanginya mengatakan kamu tidak diampuni, dibunuh. Ya. Terus ada curhat lagi ke ulama lagi, wahai ulama, saya ini berdosa gini nih. Wah, kamu tidak akan diampuni, dibunuh lagi. Sampai akhirnya
Ya, dia datang ke seorang ulama yang alim, yang betul-betul alim, dia mengatakan Allah pasti akan mengampunimu sebesar apapun dosa yang kau miliki. Tapi dengan syarat engkau harus pindah dari rumahmu, dari kampung halamanmu ke kampung yang lain. Maka kampung itu akan mengajakmu dan menjadikanmu orang-orang soleh. Akhirnya dia pergilah ke kampung itu. Di pertengahan jalan malaikat Israel datang mencabut nyawanya. Dan ternyata jarak dari rumahnya ke mana? Ke tempat yang dituju itu sudah pertengahan lebih. Dan akhirnya diputuskan dia diampuni dosanya. Nah begitu. Jadi yang pertama, kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah tanpa alasan apapun. Gitu ya. Itu yang mungkin pertama. Tetapi apakah kita mau yang seperti itu? Ya. Ya tidak ya, kalau kita nggak apa-apa lah, nanti Allah juga ngampuni. Iya kalau ngampuni, kalau kehendaknya tidak ngampuni gimana? Nah, maka sudah kita berusaha sekuat mungkin untuk menjadikan orang-orang yang berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita beristighfar pada Allah. Dosa-dosa kita diistighfari, ya. Saya baru tahu itu dari siapa tuh, dari Habib Bahar, bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diampuni dosanya itu setelah 450 tahun. Coba bayangkan. Jadi kan Nabi Adam melakukan dosa, apa dosanya? Memakan buah khuldi. Ya. Kemudian oleh Allah diajarkan Fatalaqqa Adama rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam, ya, Allah Tuhannya mengajarkan kepada Adam bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Maksudnya dengan beberapa ucapan. Yaitu apa ucapannya? Apa ucapannya? Ya, suka dibaca tuh di khutbah Jumat itu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diucapkan terus oleh Nabi Adam setiap hari, sepanjang hari. Bahkan ya saya baru dengar itu dari Habib Bahar itu. 450 tahun baru diterima taubatnya. Ya, kita baru sehari saja sudah merasa lelah bertaubat, sudah capek ini taubat terus, sudah seminggu taubat gitu. Nah, padahal Nabi Adam alaihissalam lama sekali taubatnya. Padahal beliau hidupnya di dunia berapa tahun? Sekitar 900 tahunan. Ya, jadi setengah hidup.